sholat bahwa pertama ketika kita berdiri, prinsip sholat itu gini, jasad kita nih, badan kita semua menghadap kiblat. Kalau hati harusnya juga, emang nggak kelihatan, mereksanya susah. Jasad tubuh kita harus menghadap kiblat dan nggak boleh nggak ada yang menghadap kiblat. Yang dibolehkan sholat untuk tidak menghadap kiblat dalam keadaan uzur adalah sholat sunnah. Kalau sholat fardu wajib menghadap kiblat. Yang di TV itu, yang pada wudhu di pesawat, alah, nggak begitu. Ya, itu panjang tuh penjelasannya. Kenapa nggak boleh? Kaitannya tadi dengan qasar sama jamak sholat tuh. Ya, waktu tempuh segala macam. Panjang nih, ada pembahasannya bakal panjang. Jadi nggak bisa dia sholat di atas pesawat. Pesawat ngadep jadi kagak tahu. Kalau sholat sunnah boleh. Dalam keadaan udur, ada udurnya, ada asbabnya, dia boleh tidak menghadap kiblat. Karena Nabi pernah sholat juga di ontak, di kendaraannya. Maka kalau sholat wajib nggak boleh nggak menghadap kiblat, kudu menghadap kiblat. Nah, kita menghadap kiblat, anggap di sono kiblat. Tubuh kita harus kiblat, badan kita semuanya kiblat. Ketika takbir, dan takbir itu ada beberapa pemahaman, ya, ikhtilaf, perbedaan. Ada yang takbirnya Allahu Akbar itu ketika mengangkat tangan berbarengan dengan ucapan Allah. Jadi ngangkat tangan berbarengan dengan takbir. Dan dia sejajar dengan bahu. Dia kalangan kita ada yang sampai menyentuh telinga. Nah, ini ada perbedaan pendapat, tapi bukan dari kalangan ulama yang mengatakan sejajar dengan bahu itu di sini. Ini sejajar. Dia begini. Ada yang sejajar ini, masih sejajar di samping. Itu pemahaman mereka. Kita pakai pemahamannya orang alim, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Ibnu Hanbal, para imam mazhab yang mengatakan di atas bahu sejajar ke ini. Adapun ikhtilafnya, ada yang menyentuh kuping, ada yang enggak. Yang penting jangan di sini. Dia enggak ada yang begini. Allah. Nah, ketika akbar selesai, ada yang Allahnya itu tangan dari sini, ada yang begitu. Khilafnya di situ. Ada juga yang Allahu Akbar, tangannya udah sampai tapi niatnya masih jalan. Khilafnya begitu. Nah, yang kita pakai adalah sebelum akbar udah habis niat kita. Allahu Akbar. Sedekap itu ada dua. Saya dapat dua dari Habibana, jelasin megangnya gini, kayak orang sedekap mati. Pergelangan yang dipegang, pergelangan bukan di sini, tapi ini pergelangan. Ini ada dapat dari Habibana Mundir. Megangnya gini. Anda juga dapat dari guru Anda juga, megangnya begini. Katanya ini nunjukin jantung gini. Ternyata di videonya ada Habib Umar, praktekin gini juga ini. Ada begini juga Habib Umar. Yang guru Zaini, Abah Guru Sekumpul. Nah, aneh pernah ngajarin ini ke almarhum wati jalan itu kalau sembahyang nanti seperti begini. Adapun yang begini, ya kan? Khilafnya itu di sini. Nah, Sayyidina Umar, para sahabat dulu yang sholat di belakang Rasul begini sholatnya. Karena di sini pedang. Kalau Rasul ada ganggu, tinggal cabut pedangnya. Nggak batal tuh. Nggak pakai ulang salatnya. Dia menjaga Rasul enggak. Kalau kita sembahyang buat yang boleh kita nih berurusan sholat nggak batal itu kepada Allah dan kepada Rasul. Ngobrol sama Allah nggak batal, ngobrol sama Rasul nggak batal. Dipanggil sama Allah nyaut, dipanggil sama Rasul nyaut nggak batal. Kalau dipanggil umi kita, abah kita nyaut, batal sama yang kita. Termasuk salam tuh, assalamualaikum. Ada orang kita lagi sembahyang nih, wah
Ini jawab salam wajib hukumnya. Gua jawab dosa nih. Ini lagi baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ada orang assalamualaikum. Waalaikumsalam. Batal lah ya. Karena kita buat dia itu waalaikumsalam. Keselamatan juga bagimu, berarti kan ngobrol kan? Ngobrol. Orang bersin juga gitu. Ada kesunahan jawab orang bersin. Imam bersin. Alhamdulillah. Keceplosan gitu. Yang di sana belakang, ya rahmukallah, batal. Makmumnya batal, imamnya enggak. Imam yang nyebut alhamdulillah enggak batal. Cuman dia harus, kalau dia baca surah Al-Fatihah, maka Al-Fatihahnya harus ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang harus ulang. Karena dia nambahin Fatihah di tengahnya dia alhamdulillah. Tapi kalau dia baca surah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, alhamdulillah. Lam yalid wa lam yulad wa lam boleh. Kalau Fatihahnya batal. Nah, imam enggak batal ngucapin alhamdulillah karena dia lagi ngobrol sama siapa? Ya Allah. Ucapannya apa? Alhamdulillah. Segala puji ngobrol sama siapa? Namamu mengyawat, ya rahmukallah, keberkahan bagimu, semoga Allah memberkahimu. Dia ngobrol bisa betul. Ambil imam yang bersin, maka dia batal. Nah kayak gitu tuh. Jadi takbir Allahu Akbar, dua ada yang begini, ada yang begini. Yang penting jangan kita begini, jangan di sini. Sini ntar garuk-garuk udah nyampe deh. Nyampe di bawah garuk-garuk. Di sini aja aman nih udah. Tempat sedekap itu di dada. Penjelasannya tempat sedekap itu di dada. Cuman pemahaman dada jangan dada kita nih, pemahaman kita. Karena pemahaman dada itu di sini. Jadi yang benar Allahu Akbar. Dia yang benar itu. Karena di dada. Cuman menurut fikihnya, menurut Allah dada itu bukan di sini. Fal yanzuril insanu mimma khuliqa mimma 'indafiq yakhruju min baini sulbi, dari air yang mancar di antara tulang sulbi dan tulang dada. Tulang sulbi dan tulang dada. Ya, tulang dada ini, tulang rusuk namanya tulang dada. Jadi yang dibilang dada, kalau dibilang tulang dada berarti kata Allah dada mana? Ini kan? Bukannya ini kan? Tulang dada namanya tulang rusuk. Nah ini tulang rusuk disebutnya tulang dada. Jadi kalau sedekap di dada berarti di sini, bukan di sini. Karena dada menurut Allah tuh ini. Tulang dada. Jadi ini. Nah, bukan itu. Lanjut. Allahu Akbar. Sudah selesai. Takbir mengangkat tangan tempatnya ada 4. Udah nggak ada lagi. Jangan dikurangin, jangan ditambahin. Pertama, waktu takbiratul ihram, Allahu Akbar, ngangkat tangan deh. Dan ingat, alif hamzah yang di depan jangan dipanjangin. Alifnya yang di depan jangan dipanjangin. Allah. Jadi Allah, jangan Allah, jangan ada 2 hamzah tuh, ada 2 alif kan soal Allah. Allahu Akbar itu kufur tuh, kafir kalau dia ngomong gitu. Karena kalau Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi kalau dibilang Allah, apakah Allah Maha Besar? Dia nanya jadinya. Karena ada gara-gara alif 2 di depan, 2 hamzah. Ya udah, tempat ngangkat Allah, ngangkat pertama. Yang kedua yang mana? Ketika dia ruku, Allah. Nah, tadi kita lihat ada yang kagak angkat tangan, makanya ini nggak protes, nggak mau langsung benerin ya, supaya nggak ketahuan tadi siapa yang berbuat salah. Allah. Kita ini tangan kita jangan ada yang di betis nih. Anda sering banget lihat ada tangan di betis nih. Wah, lo sok kuat banget kayaknya, ajib banget dia punya. Tangan kita di dengkul. Ini lurus. Jangan di sini nih. Kamu di sini langsung begini dia. Ini apa? Sami Allah. Itu yang ketiga, angkat tangannya. Yang keempat di mana itu? Angkat tangan. Ketika bangun dari tahiyat awal. Tadi contoh ini. Tahiyat awal misalnya ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar.
deh 4, nggak ada lagi. Jangan dari sujud Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan ditambah-tambahin, jangan. Bayang jangan ngarang, ikutin. Cuman ada 4, jangan dikurangin, jangan ditambahin. 4 aja. Ketika udah selesai ruku, sami Allahu liman hamidah. Ini tangan jangan ngayun, karena sholat kita harus ada tumaninah. Tumaninah itu berhenti sesaat, sejenak. Kita takbir Allahu Akbar, tumaninah sebentar di dalam berdiri. Udah dapat sebentar aja, beberapa detik, beberapa saat. Udah setelahnya itu boleh kita bergerak, yang selama gerakannya bukan gerakan besar dan tidak diulang sebanyak 3 kali. Selebihnya boleh kita bergerak. Dan yang boleh bergerak berkali-kali tidak membatalkan itu pertama perut, dada, mata, bibir. Itu mau berapa kali nggak batal salat? Kayaknya Bismillahirrahmanirrahim. Kita kan nafas, perut ada bergerak aja. Kan perut bergerak. Mau berapa kali bergerak aja bebas, nggak ada larangan. Batasnya 3 kali. Wah, gelarnya berhenti ada bayang tuh. Batas 3 kali perut. Lah kita nafas mulu. 5 menit tahan nafas nggak bergerak-gerak. Perut boleh nih bergerak. Yang kedua bibir. Bismillahirrahmanirrahim. Bergerak kan? Batal nggak? Mata kedip-kedip batal nggak? Nah, yang batal itu yang di luar itu tangan itu yang ujungnya juga batal, semuanya batal. Ujungnya ini nggak batal, mau lecet nggak batal. Ini gerak batal. Gerakan besar namanya. Jadi ngitung batalnya 3 kali itu bukan garuk. Lagi gini, kita lagi sholat gatal nih. Itu 3 tuh. Kita hitungnya atu nih. Atu bertiga. 3 jari. Ya? 3 jari. Lagi, perhatiin. 1. 3 habis 1. 1. Lebih 2. 1. Lagi. Berapa? 2. Lagi. 3. Enggak, ini aneh garis. Berapa ya? Aneh berapa kali aneh bergerak garuk? Kita ngitungin 1. Padahal itu ada 3. 1, 3. Kita telah melakukan gerakan besar 3 kali. Nih hitung. 1, 2, 3. Nah, bergerak. Ini gerakan sholat bukan nih? Dari sini ngarah pipi gerakan sholat bukan? Ahlan wa sahlan wa marhaba. Gerakan sholat bukan nih? Nih? Bukan. Ini? Bukan. Gerakan sholat ini. Ini gerakan sholat. Dari sini ke pipi gerakan sholat bukan? Bukan. Maka dihitungin 1 gerakan besar. 1 gerakan besar. Garuk. 2 gerakan besar. Dari tangan ke sini turun. 3. 3 batal. Ayo. Kita ngitungnya cuma gini. Gue garuk cuma sekali. Lalu ngangkat tangan dari sedekap ke pipi bergerak tangan lo. Masa lo kagak hitung? Logis gak? Tuh guru aneh ngajarin sampai sebegitu tuh. Nah makanya cara mensiasatinya begini. Yang dibilang gerakan besar 3 kali. Kalau gerakannya besar sekali-sekali gak apa-apa. Begini. 1. Diam. 2. 3. Atau pakai gerakan besar. 1. Berapa itu? 1. 1. Diam. 1. 1. 1. Siapa bilang 4? Karena aneh melakukan gerakan besarnya enggak konsisten. Sholat gini, ada yang batal nih, imam batal, kita gantiin nih.
ganti imam. Satu, ini beda ini. Satu, dua, tiga. Batal. Aneh batal. Karena aneh bergerak 3 kali. Imamnya jauh nih. Dia batal aneh gantiin. Berapa kali dia bergerak? Satu. Yang 3 itu yang begini. 1, 2, 3. 3 tuh. Kalau ini 1. Udah, tuh Madinah. 1. Sampai Bogor nggak ada nih. Terus aja 1. Yang begitu. Jadi gerakan tadi ane garuk, ane diem. Gerakannya cuma 1, tak bergerak lagi. Berikutnya ane garuk 2, ane diem. Bergerak lagi. Masih 1 lagi. Udah begitu diem ane turun lagi. Masih 1. Kalau yang tadi 1, 2, 3, udah 3 habis udah. Itu gerakan di situ. Lanjut biar cepat. Nah, kemudian sami Allahu liman hamidah, jangan ada yang bergerak, diam. Nek kaki ngadep kiblat nih. Jangan terlalu rapat, jangan terlalu renggang. Sekiranya 1 jengkal aja. Ini harus ngadep kiblat semua jari jemari. Kemudian setelah kita sami Allahu liman hamidah, Allah yang jatuh dengkul duluan kecuali uzur. Ada penyakit, ada apa, dia nggak mampu dengkulnya duluan, maka tangannya duluan nggak apa-apa begini. Tapi kalau dia mampu dengkulnya duluan, Anda nggak jelasin riwayatnya dan kisahnya panjang ini, tapi walhasil kalau mampu dengkulnya duluan, Allah. Nah ini agak jangan jauh banget, jangan dekat banget, jangan ada dekat sini, dekat banget ya Allah. Benar-benar di sini dicium dengkulnya, majuin dikit. Ya, dalam hadis sekiranya ada anak kambing lewat bisa. Anak kambing. Tuh. Jangan lewat jauh begini nih. Ada nggak yang pernah lihat begitu? Jadi kesalahpahaman. Kita jangan dekat banget, jangan jauh banget. Yang tengah-tengah saja. Bagaimana? Yang tengah-tengah saja. Nah, di sini, Allah. Semua masuk sini. Allahu Akbar. Lihat. Jangan jari kita semua harus ngadep kiblat nih. Jangan ada yang ngadep bumi, jangan dibawahin. Jangan megang dengkul ke bawah nih. Nggak ada yang jari, berarti ada anggota tubuh kita yang nggak ngadep kiblat. Karena yang ngadepnya sini. Tuh. Gini. Ngadep kiblat semua. Kaki kita dalam duduk nanti namanya duduk iftirash. Usahakan ini begini. Jangan begini. Kalau begini ngadepin belakangin kiblat, banyak orang duduknya begini. Harus begini. Kalau nggak bisa semuanya, minimalnya jempol ke, 2 jari ke. Kalau bisa semuanya. Tuh. Jadi ngadep kiblat. Jangan begini. Jangan juga begini, kan ada juga. Walaupun ada sunnahnya, ada beberapa duduk iftirash, ada beberapa sunnahnya. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Anda bisa jelasin itu semua itu. Tapi afdolnya yang begini. Walaupun ada yang duduknya begini, bahkan ada yang duduknya begini. Nah, nanti ada asbabun nuzulnya. Kenapa duduk begini, kenapa begini, kenapa begini. Nah, kita pakai yang tanpa khilaf, duduknya begini, ngadep kiblat. Nah, begitu tahiyat akhir, maka lihat semua ngadep kiblat, jari jemari ngadep kiblat, ini ngadep kiblat. Dan jangan ada yang di sini juga. Dan posisi tangan, begitu mau tahiyat, posisi tangan kita udah ready itu tahiyat, udah begini. Jangan asyhadu alla langsung begini. Jadi jari kita udah ready nih. Kan Allahu Akbar. Kita dari sujud bangun Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarakatus salamat. Pas asyhadu alla baru naik. Asyhadu alla. Tapi sebelumnya tangan kita udah ready. Udah begini duluan nih.
Tuh, udah siap-siap. Bukan dalam posisi gini, tapi udah ready luar gini. Dan posisi tangan kita begini. Ini namanya 53. Kalau orang Arab ngasih kode itu begini. Kalau dikata berapa? 53. Oh ya. Ini puluhan yang dilipat satuan. 1, 2, 3. Ya, ada 3 kan? Yang dilipat 1, 2, 3. Ini puluhan. 10, 20, 30, 40, 50. Ruasnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 53. Jadi orang Arab kode-kodenya gitu. Kalau kata 53 gitu. Ini 53. Ini puluhan. 1, 2, 3, 4, 5. Ruasnya ya 5 ya. 50 ini satuan. 1, 2, 3. Jadi total 53. Nah, coba lihat para aulia sholat deh. Ente lihat foto-foto ini. Para aulia kalau sholat jarinya gini. Walaupun ada dua pendapat, ada yang adanya di sini. Tapi dia megang nyentuh ini. Nyentuh gini. Nyentuh jari tengah, ya, tulang jari tengah-tengah pegang. Tuh gini. Tapi yang masyhur adalah gini. Tuh. At-tahiyyatu, dan jangan tegak-tegak banget. Agak lembut, agak diri gitu, lemes gitu. Jangan tegak, jangan kencang banget kayak habis minum kuku bima. Mungkin aja at-tahiyyatul mubarakatuh fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Jadi ngomong assalamualaikum ke depan tuh. Jangan mukanya masih di sono, masih jauhan mukanya udah ngomong assalamualaikum tuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ngomong assalamualaikumnya di sana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Balik lagi tegak. Assalamualaikum warahmatullahi. Salat yang diajarin guru sebagaimana salatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kita nggak baca buku, kita ngelihat perbuatan guru, karena sholat itu disuruhnya bukan baca, disuruhnya ngelihat guru. Dalilnya apa? Sallu kama ra'aitumuni, sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Siapa yang pernah ngelihat Nabi sholat di sini? Jawab tangan. Saya. Anda ini sahabat. Ada nggak? Sahabat. Nggak ada. Kecuali yang ngelihat Nabi sholat siapa? Sahabat kan? Ada nggak yang ngelihat sahabat sholat di antara kita? Yang ngelihat siapa? Tapi ada nggak di kita yang pernah ngelihat seorang tabiin sholat? Nggak ada. Yang ngelihat siapa? Tabiin. Dan seterusnya sampai pada imam mazhab, sampai pada nanti guru-guru gitu tuh. Nah itu yang dibilang sanad melihat, karena butuhnya yang dibilang sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku salat, kata Nabi. Maka maksudnya ikutin sebagaimana jalur sanad yang melihat aku salat, dan orang yang melihat aku salat pernah dilihat sama orang lain, dan terus sampai pada guru kita. Kita nggak bisa baca buku, lihat, maka salat kita ngikutin guru kita salatnya begini gitu. Nah cara meriksa guru gampang, guru banyak muridnya, kan Anda pernah jelasin. Ya, guru banyak muridnya. Kita lihat nih murid nih benar-benar ngikutin guru apa enggak sembayangnya. Misalnya gurunya si A punya murid B, C, D, E. Kita belajar sama si B nih. Kita anggapnya karena di belajarnya A pasti sama dong. Nah, keyakinan kita nggak bisa dengan begitu. Kita periksa saudara perguruannya yang C, D, E yang sama-sama belajar sama si A. Kita lihat cari sembahyangnya, sedekatnya, takbirnya, tahiyatnya sama kan? Kalau seumpamanya yang 3 sama, guru kita beda sendiri, berarti dia melenceng dari gurunya gitu. Dia nggak sesuai sama gurunya. Padahal belajarnya sama, gurunya si A. Kok yang B sama C sama D sholatnya sama, guru saya si B, C, D, E sama, guru saya kok yang B ini malah beda sendiri. Nah dia itu yang melenceng dari gurunya, cara periksanya begitu. Walaupun dia berguru sama si A, bisa aja sholat improvisasi dia. Ya Allah, nih udah banyak yang gini ngantuk, ada yang muak, nih habis nih kelar.
sayur marak mateng, aneh mau lihat siapa yang begini-begini. Siapa yang depannya sayur marak begini-gini, ntar kita mau lihat.